Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari jurnal khusus, yakni Purchase Journal. Nah, yang pertama di Purchase Journal itu kita buat tabelnya seperti ini. Setelah kita membuat tabelnya, kita lihat di dokumen transaksi yang terjadi. Purchase Journal itu artinya pembelian. Di sini pembelian terjadi pada tanggal 1. Jadi kita buat tanggal 1. Kita buat nama toko tempat kita membeli. Selanjutnya kita buat nominalnya, nominal pembeliannya. Karena ada pajak, kita masukkan pajaknya. Nah, karena pembelian ada beban angkutnya, kita masukkan beban angkut. Nah, karena pembelian secara kredit, maka kita masukkan ke akun payable. Jadi kita totalkan semuanya dari purchase, part in, dan break in. Kita totalkan ke akun payable. Hasilnya segini. Selanjutnya kita buat rekapitulasinya. Rekapitulasi ini yang pertama membuat kolom nomor akun dan debit, kolom nomor akun dan kredit. Pertama, purchase berada di kolom debit, berarti kita membuat saldonya di kolom debit. Nomor akun purchase yaitu 511 sebesar 12.500.000. Selanjutnya ada VAT in. VAT in 121. Selanjutnya kita membuat nomor akun dari break in. Break in nomor akunnya 611. Selanjutnya akun payable. Akun payable terletak di posisi kredit, berarti kita buat saldonya di kredit. Nomor akunnya 211. Nah, setelah kita buat seperti ini, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, begini hasilnya di Purchase Journal. Untuk selanjutnya kita buat Sales Journal. Untuk Sales Journal sama seperti Purchase Journal. Kalau Sales Journal dia penjualan. Tabelnya sama ya, seperti ini. Bedanya menyesuaikan saja dengan Sales. Untuk tanggal pertama kita lihat di sini di dokumen, yaitu tanggal 2. Terjadi transaksi penjualan kepada Tuan Kelvin. Berarti kita buat di sini tanggal 2. Kepada Tuan Kelvin. Kita isi di kolom description-nya ya. Selanjutnya kita lihat berapa penjualannya. Semisal penjualannya 5 juta. Sales terletak di kolom kredit, berarti kita isi 5 juta di kolom kredit. Selanjutnya karena ada pajak berarti kita masukkan pajaknya sebesar 550.
Nah, di debit ada akun receivable karena kita menjual secara kredit berarti mm, customer berutang pada kita berarti itu termasuk piutang. Nah, akun receivable terletak di debit, kita isi, kita jumlahkan sales dan pajak. Hasilnya jadi begini. Selanjutnya kita buat rekapitulasi. Untuk rekapitulasi sama seperti yang di purchase journal tadi. Kita masukkan nomor akun sales. Nomor akun sales yaitu 411. Karena sales berada di kolom kredit, berarti kita masukkan di kolom kredit. Sebesar 5 juta. Dan ada pajak. Pajaknya nomor akunnya 212. Selanjutnya ada akun receivable. Akun receivable nomor akunnya 112. Saldonya menyesuaikan dengan yang ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kalau untuk jurnal khusus berikutnya kita membuat jurnal general jurnal. Sama seperti jurnal khusus sebelumnya, bedanya general jurnal ini pengembalian barang yang kita jual ataupun yang kita beli. Contoh soalnya ada di tanggal 10 ini ya di dokumen, yaitu di nota debit. Berarti kita membeli dan kita kembalikan lagi. Nah, akun yang terpengaruh yang pertama akun payable berkurang di debit. Selanjutnya pajak kita bertambah di kredit. Selanjutnya karena kita mengembalikan barang yang sudah kita beli, berarti akunnya purchase return bertambah di debit, di kredit. Kita lihat saldo akun payable kita sebesar 1.110 di sebelah debit ya teman-teman. Selanjutnya kita buat pajaknya. Pajaknya ada 110.000 bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya kita buat barang yang kita kembalikan sebesar 1 juta bertambah di sebelah kredit. Nah, selanjutnya nota kredit. Untuk nota kredit terjadi tanggal 10 Desember juga. Berarti kita menjual barang kepada customer dan customer mengembalikan barang kepada kita. Jadi akun yang terpengaruh yang pertama sales return bertambah di debit. Yang kedua yaitu pajak bertambah di debit juga. Yang ketiga yaitu akun receivable. Akun receivable kita berkurang ya karena kita mengembalikan barang, berkurang di sebelah kredit. Nah, kita buat saldonya. Yang pertama itu sales return kita sebesar 3.108.000. Yang kedua, VAT out kita bertambah di debit sebesar 308.000. Selanjutnya, karena barang yang kita kembalikan sebesar 2.800.000, maka akun receivable kita berkurang sebesar 2.800.000. Nah, seperti ini penampakan dari general jurnal.
Untuk rekapitulasi, boleh teman-teman buat, boleh tidak, opsional saja. Buat buku besar piutang. Buku besar pembantu piutang ini gunanya untuk mencatat piutang-piutang pelanggan maupun yang sudah dilunasi ataupun belum. Nah, di sini nama debiturnya Tuan Kelvin, kodenya begini. Di sini teman-teman boleh buat kode terserah saja ya teman-teman, tergantung teman-teman saja. Di sini transaksi yang terjadi pada Tuan Kelvin pada tanggal 2. Kita buat di sini tanggal 2 Desember. Nah, description-nya kita buat posting. Nah, untuk di kolom referensinya kita buat nomor buktinya ini. Selanjutnya saldonya di debit sebesar 5 juta rupiah. 5.500.000 rupiah. Saldo berikutnya terjadi di debit juga sebesar 5.500.000 rupiah. Nah, begini penampakan buku besar pembantu piutang. Nah, jurnal khusus berikutnya yang kita buat adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi sama seperti jurnal-jurnal sebelumnya, kita buat tabel seperti ini. Nah, selanjutnya karena namanya jurnal khusus pengeluaran kas, berarti kita lihat di dokumen bukti kas keluar. Nah, di dokumen terjadi pengeluaran kas pada tanggal 3 Desember, berarti di sini kita catat tanggal 3. Nah, karena dia membayar sewa gedung, berarti kita kosongkan saja description-nya, opsional saja, boleh diisi, boleh tidak. Selanjutnya, karena kita tidak bisa membuat tabel akun sewa gedung, berarti kita buat akunnya di serba-serbi. Serba-serbi ini menampung seluruh akun yang ada seperti bayar sewa, bayar iklan, bayar gaji. Nah, kita buat nama akunnya di serba-serbi. Nama akunnya yaitu rent expense. Jumlahnya sebesar 4 juta rupiah. Nah, karena membayar sewa mengurangi kas kita, berarti kita isi di kas kita di sebelah kredit sebesar 4 juta juga. Nah, selesai seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita buat rekapitulasi. Rekapitulasi caranya sama seperti sebelumnya. Kita buat nomor akunnya. Untuk rent expense, tabelnya di serba-serbi. Serba-serbi terletak di tabel debit. Berarti kita buat di saldo normalnya di debit. Nomor akun rent expense yaitu 611. Saldonya sebesar 4 juta rupiah. Kita buat 4 juta. Selanjutnya karena kas kita berkurang di kredit, kita masukkan saldo kasnya di kredit. Nomor akun kas yaitu 111. Sebesar 4 juta juga. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, seperti ini kurang lebihnya jurnal khusus pengeluaran kas. Selanjutnya kita membuat jurnal khusus penerimaan kas. Sama seperti jurnal khusus sebelumnya, kita membuat tabelnya seperti ini. Kita menyesuaikan saja ya teman-teman. Nah,
Di jurnal khusus penerimaan kas ini kita lihat di dokumen penerimaan kas terjadi pada tanggal 1 Desember. Kita buat tanggal 1. Kita lihat di sini keterangannya untuk tambahan modal. Teman-teman bisa mengisi di description-nya, boleh iya, boleh tidak. Nah, karena kasnya bertambah di debit, maka kita isi saldonya sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, akun lain tidak ada yang terpengaruh, dan karena akun equity tidak ada kolomnya, karena cuma satu yang keluar, maka kita buat akun serba-serbi. Di akun serba-serbi ini kita buatlah equity. Akun serba-serbi terletak di sebelah kredit, karena equity bertambah di sebelah kredit. Saldonya sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya kita buat rekapitulasinya. Sama seperti yang tadi ya teman-teman. Untuk rekapitulasinya kita isi nomor akun kas. Karena kas saldonya di debit, maka kita isi saldonya di debit juga di rekapitulasi. Nomor akun kas yaitu 111 sebesar 50 juta. Selanjutnya kita buat equity. Karena equity saldonya di kredit, maka kita isi rekapitulasinya di kredit juga. Nomor akun equity yaitu 311 sebesar 50 juta. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk jurnal penerimaan kas. Nah, selanjutnya karena Tuan Kelvin yang melunasi piutangnya, berarti kita catat di sini kurang piutangnya teman-teman. Terjadi pada tanggal 5 Desember. Deskripsinya sama, posting. Referensinya kita buat BKM 02. Nah, saldonya di sebelah kredit karena piutangnya berkurang sebesar 3.263.400. Nah, sisanya di sini kita buat jumlahnya. Nah, seperti ini kira-kira penampakan buku besar pembantu piutang. Setelah itu kita melunasi utang kita kepada toko Manchester, berarti utang kita berkurang. Transaksi ini terjadi pada tanggal 7 Desember ya teman-teman. Deskripsinya masih sama, posting. Setelah itu kita melunasi utang kita kepada toko Manchester, berarti utang kita berkurang. Transaksi ini terjadi pada tanggal 7 Desember ya teman-teman. Deskripsinya masih sama, posting.